Shalom guys, kembali lagi bertemu dengan saya di mata pelajaran bisnis online kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan materi jenis bisnis online yang lain. Setelah di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu dropshipping, freelancer, dan affiliate marketing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai online tutor. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya akan memberitahu daftar bahasan yang akan saya sampaikan kepada kamu. Yaitu pertama adalah pengantar yang berbicara tentang definisi, lalu latar belakang, kemudian contohnya. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai cara kerja, yaitu urutan bagaimana seseorang bisa mendaftarkan diri di platform online tutor, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat menjalani profesi sebagai tutor. Terakhir, kita bicara soal kesimpulan mengenai video materi kali ini. Baiklah, saya akan memulai dari poin yang pertama, yaitu pengantar. Kalian pasti sudah sering ya dengar atau mengetahui nama-nama aplikasi berikut. Ada 3. Ada Zenius, ada Kuiper, ada Ruang Guru. Nah, saya yakin kalian sudah tahu bahwa ini adalah contoh platform dari online tutor. Ketika saya tunjukkan beberapa contoh barusan, saya yakin 100% kalau kalian sudah tahu definisi dari online tutor. Ya, online tutor adalah jenis profesi bisnis online yang bergerak di dunia pendidikan, di mana proses pembelajaran dilakukan guru yang pada awalnya secara tatap muka, diganti lewat perangkat online seperti smartphone, laptop, ataupun PC atau komputer ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa online tutor merupakan profesi yang melakukan penerapan pembelajaran daring. Latar belakang munculnya profesi online tutor di dunia bisnis online adalah karena keresahan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan akses belajar dari tenaga pengajar yang sesuai dengan keinginan ketika secara offline. Sehingga muncullah ide adanya kegiatan belajar ataupun pelatihan yang dapat dilakukan tanpa harus bertemu, namun mendapatkan informasi yang sesuai oleh tenaga pengajar yang sesuai dengan pilihan. Sebelum kita lanjut, ada fakta yang menarik mengenai pembelajaran daring. Fakta menariknya apa sih? Di tahun 1980-an, Indonesia Global Development Learning Network dan Indonesia Higher Education and Research Network atau di dalam kurungkan Inherent mengadakan program belajar daring atau dalam jaringan atau online kepada 300 perguruan tinggi yang terlibat. Pada saat itu, para mahasiswa bisa melakukan pembelajaran mata kuliah yang dipilih dengan lintas provinsi dan lintas universitas. Nah, dari situ kita bisa katakan proses belajarnya itu bisa dilakukan tanpa batas ruang dan batas waktu. Oke, kita lanjut berikutnya mengenai cara kerja dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin menjalani profesi sebagai online tutor. Pada umumnya, ketika kamu ingin mendaftar sebagai tutor atau pengajar, kunjungi platform online tutor yang kamu pilih. Dan kamu diwajibkan mengisi identitas pribadi, nomor identitas, alamat surat elektronik atau email yang kalian miliki, lalu nomor telepon, seluler ataupun handphone kalian. Setelah itu, jika kamu telah berhasil mendaftar, kamu biasanya akan menerima verifikasi via pesan singkat atau SMS, ataupun via surel ataupun email ya. Ketika sudah beres, kamu akan bisa langsung melengkapi profilmu dan konten ajaranmu, sehingga calon konsumenmu yaitu muridmu ya, bisa mengetahui dengan jelas mengenai informasi kamu. Jadi seperti itu cara bergabung menjadi online tutor. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran yang biasanya bisa dipilih para murid atau customer atau klien ketika menggunakan jasa online tutor, yaitu privat atau private dan general. Jika secara privat, maka para murid akan melakukan proses pembelajaran secara personal dengan kita sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai tutor. Kemudian, jika para murid atau klien memilih metode yang general, maka para murid bisa langsung mendapatkan materi yang diunggah lewat video belajar. Nah, berdasarkan 2 metode yang tadi saya sudah sebutkan, ada hal penting yang harus diperhatikan jika kamu ingin menjadi seorang tutor atau sebagai seorang pengajar.
Yang pertama adalah membuat konten ataupun membuat video pembelajaran. Sebagai seorang tutor, kamu harus mengupload video pengajaran berkaitan dengan skill ataupun pelajaran yang kamu kuasai sebagai bahan referensi customer ketika mereka ingin belajar. Ketika video yang kamu buat mampu membuat mereka paham, artinya kualitas pengajaran yang kamu sajikan di video itu baik dan berpotensi meningkatkan reputasimu di platform, sehingga memperbesar peluang kamu mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Di dalam kita menjalani profesi sebagai online tutor, kemampuan komunikasi ini diperlukan ketika kamu melakukan proses tutoring secara privat maupun secara general. Apa saja yang diperlukan? Ada penggunaan bahasa yang mudah dipahami, tempo bicara, intonasi, ataupun bahasa tubuh sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang maksimal. Jadi itu bicara tentang kemampuan komunikasi. Lalu yang ketiga adalah penguasaan perangkat. Artinya apa? Sebagai seorang tutor di platform online, kamu wajib menguasai fitur atau menu yang terdapat di perangkat maupun di platform yang tersedia, sehingga memudahkan kamu dalam melakukan pekerjaan. Jadi itu menurut saya adalah hal-hal penting ketika kita ingin menjadi online tutor. Nah, bagaimana caranya seorang tutor bisa mendapatkan penghasilan? Ada beberapa sumber yang sudah saya baca dan saya tonton mengenai dari mana income atau pendapatan seorang tutor. Dan yang saya bisa simpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya per sesi ataupun biaya jasa per sesi. Artinya penghasilan didapat dari jumlah pertemuan yang dilakukan dengan klien atau dengan murid ataupun dengan customer. Semakin banyak sesi yang dilakukan, maka semakin banyak fee atau bayaran yang masuk ke kocek kita. Jadi itu yang pertama ya, sumber income-nya. Yang kedua itu adalah menjadi mitra atau affiliate. Kemarin kita udah bicara soal affiliate marketing. Nah, tapi bagaimana kalau cara kerjanya di online tutor? Saya coba jelaskan. Menjadi affiliate di online tutor ini artinya adalah si tutor atau pelaku atau tenaga pengajar di sini bisa melakukan promosi kepada calon customer lewat kode referral atau kode unik yang diberikan platform kepada kita. Jadi ketika customer mendaftar melalui kode tersebut, mereka akan mendapatkan potongan harga dan kamu pun otomatis bisa mendapatkan komisi jika customer atau klien tertarik untuk bergabung di platform yang telah kamu bagikan lewat kode unik. Promosi kode unik ini bisa dilakukan menggunakan media informasi digital seperti yang kamu ketahui ya, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan ada lain-lain gitu. Nah, kita lanjut ke kesimpulannya. Sebagai kesimpulannya, kita bisa bilang bahwa online tutor merupakan salah satu profesi bisnis online yang bisa digeluti oleh siapapun selama mereka memiliki kriteria untuk menjadi sebagai tutor ataupun sebagai pengajar. Kemudian, yang tak kalah pentingnya adalah penguasaan perangkat teknologi menjadi perhatian utama ketika tutor melakukan pengajaran, sehingga para klien atau murid di sini akan merasakan kepuasan pelayanan atau servis yang kita lakukan. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan biasanya, apakah seseorang yang bukan berprofesi sebagai seorang guru bisa menjadi tutor di platform online tutor? Jawabannya bisa ya. Ada beberapa platform yang bisa saya sebutkan, ada Superprof ataupun SnapAsk yang membuka kesempatan kepada mahasiswa atau profesi lainnya untuk menjadi tutor. Intinya yang bukan jadi guru itu bisa bergabung menjadi tutor. Jadi tadi saya sebutkan ada Superprof dan SnapAsk. Mereka bisa membagikan keahlian yang dimiliki kepada customer sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Sekian video materi mengenai online tutor sebagian bagian dari jenis bisnis online ya. Saya harap kamu bisa memahami dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video materi berikutnya. Shalom guys.